Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat, Bu. Syukurlah. Baiklah, kenalkan saya Retika Sawahendra, mahasiswa Kestika Salifah Padang, semester 3 Kesehatan Masyarakat. Baiklah, tujuan saya ke sini untuk melakukan penyuluhan terhadap ibu-ibu. Mohon perkenan ya Bu waktunya. Iya, Bu. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu yaitu tentang penyakit TBC. Apakah ibu sudah paham apa itu TBC? Belum, Bu. Baiklah, saya akan sedikit memperjelaskan tentang TBC, proses penularannya, gejala, cara pencegahannya, dan pengobatannya. Yang lebih harus ibu pahami yaitu tentang pencegahannya. Bisa ibu lihat ini. Baik Bu, bisa dilihat Bu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu TBC. TBC atau bisa disebut dengan tuberkulosis, yaitu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan bakteri hasil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Bakteri ini lebih sering menginfeksi organ paru dibandingkan bagian tubuh yang lain-lainnya. Bisa dipahami Ibu? Bisa, Bu. Selanjutnya itu proses penularan TBC. Prosesnya itu seperti dahak penderita TBC yang mengandung kuman TBC. TBC menularkan melalui bila penderita batuk, bersin, dan bicara percikan. Dahaknya yang mengandung kuman TBC melayang-layang di udara dan terhirup oleh manusia. Selanjutnya itu gejala TBC, Ibu. Gejala TBC ada gejala sistematik atau umum. Biasanya itu seperti penurunan nafsu makan dan berat badan, batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu, perasaan tidak enak. Selanjutnya ada gejala khusus ibu-ibu, yaitu tergantung dari organ tubuh yang terkena. Bila menjadi sumbatan sebagai bronkus. Tadi ada gejala khusus ya ibu-ibu, seperti kalau ada cairan di rongga pleura, pembungkus paru-paru, dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atas. Pada muara itu akan keluar cairan nanah ibu-ibu. Selanjutnya pencegahannya, ini yang harus ibu ketahui, yaitu pencegahan TBC. Pencegahan tuberkulosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan mengurangi infeksi secara fisik dengan penderita. Anda juga dapat melakukan vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap bakteri. Namun selain itu, pencegahan utama adalah diagnosis dini dan pengobatan yang tepat pada penderita TBC dengan menghentikan penularan TBC. Selanjutnya di sini ada pengobatan ya ibu-ibu. Pengobatan dari TBC adalah dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Jika pasien berhenti minum obat sebelumnya waktu yang disarankan, bakteri TBC berpotensi kebal terhadap orang biasa diberikan obat. Baiklah ibu, mungkin itu yang saya sampaikan materi dari saya. Apakah ada ibu yang ingin bertanya? Maaf, Bu, saya ingin bertanya. Ya Bu. Cara pencegahannya kalau di lingkungan itu apa, Bu? Pencegahannya seperti menjaga kesehatan dari lingkungan, sering berolahraga, bisa seperti itu Bu. Ya, Bu. Ada lagi yang tanya Bu? Tidak, Bu. Baik. Baik ibu-ibu, saya kan sudah menjelaskan apa itu TBC, prosesnya atau gejalanya, pengertian, pengobatan. Apakah dari ibu-ibu bisa menjelaskan kembali materi yang saya sampaikan tadi? Tiga. Baik ibu-ibu, saya kan tadi udah menjelaskan apa itu TBC, prosesnya, gejala, terus pengobatan, pencegahan. Apakah salah satu dari ibu bisa menjelaskan kembali materi yang saya sampaikan tadi? Bisa, Bu. Saya akan menjelaskan tentang TBC ya, Bu. Baik Bu. TBC atau tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini merupakan bakteri hasil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Bakteri ini lebih sering menginfeksi organ paru-paru dibandingkan bagian lain tubuh manusia.
Insiden TBC dilaporkan meningkat secara drastis pada dekade terakhir ini di seluruh dunia. Demikian pula di Indonesia, tuberkulosis atau TBC merupakan masalah kesehatan, baik dari sisi angka kematian, angka kejadian penyakit, maupun diagnosis dan terapinya. Sudah Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Apakah ada dari Ibu yang bisa menjelaskan lagi apa-apa saja pencegahan dari TBC? Karena itu sangat penting Ibu. Baik Bu, saya akan menjelaskan lagi tentang pencegahan TBC. Baik Bu. Pencegahan tuberkulosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan mengurangi interaksi secara fisik dengan penderita. Anda juga dapat melakukan vaksin BCG untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap bakteri M. tuberculosis. Namun selain itu, pencegahan utama adalah diagnosis dini dan pengobatan. Anda juga dapat melakukan vaksin BCG untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap bakteri M. tuberculosis. Namun selain itu, pencegahan utama adalah diagnosis dini dan pengobatan yang tepat pada penderita TBC dalam menghentikan penularan TBC. Terima kasih, Bu. Baik Bu, berarti ibu-ibu sekalian sudah paham ya apa itu TBC, pencegahan dan pengobatannya. Baiklah, selanjutnya Baik ibu-ibu, sekarang kan ibu-ibu sudah paham apa saja yang saya sampaikan tadi dan ibu pun dapat mengulanginya kembali kan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi yang akan saya sampaikan. Berarti TBC itu penyakit infeksi yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri merupakan bakteri yang hasil sangat kuat sehingga memerlukan lama untuk pengobatannya. Adapun proses pencegahannya, penularannya mengandung kuman TBC, menular melalui udara bila penderita batuk. Adapun gejalanya seperti penurunan nafsu makan dan berat badan, perasaan tidak enak. Lalu ada pencegahan yang itu pencegahan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan mengurangi infeksi secara fisik dan penderita. Ada juga dapat melakukan vaksin BCG. Selanjutnya itu ada pengobatannya seperti jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Baiklah ibu-ibu, jika tidak ada yang dipertanyakan lagi, maka dari itu saya tutupi saja penyuluhan saya ini. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi